Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi a'ada lil muttaqin bi anna lahumul jannah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu tunji qailuha min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibul mab'uts ila sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila yaumil qiyamah wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah 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 ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Insyaallah dengan takwa itu kita akan memperoleh kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada siang hari ini adalah banyak jalan menuju surga. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya jalan menuju surga sangatlah banyak, meskipun pintunya hanya 8. Sebagaimana pintu neraka juga sangat banyak, meskipun pintu utamanya neraka itu ada 7. Hendak masuk lewat mana, pintu mana, tergantung dari amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Ada yang masuk dalam surga lewat solat yang khusyuk, ada yang lewat zakat yang sempurna, ada juga masuk surga melalui pintu dengan ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melalui haji yang mabrur. Namun ada juga yang masuk pintu surga lewat sedekah dan amal-amal soleh lainnya yang terkadang manusia tidak menyadari saat melakukannya. Demikian pula ada di antara manusia yang masuk neraka karena tidak menunaikan sholat, ada yang karena tidak membayar zakat, kuat berpuasa tapi tidak mau melakukannya, atau dia mampu tapi tidak menunaikan ibadah haji. Namun bukan berarti tidak ada amal-amal kecil yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam kebinasaan dunia dan akhirat, yaitu dapat masuk ke dalam neraka. Sebagaimana disangkakan bahwa tidak ada amal yang kecil yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga dan kebahagiaan dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang kita melakukan amal ibadah yang sangat kecil di hadapan kita dan kita tidak memperhitungkannya, melupakannya, padahal di hadapan Allah amal ibadah itu dinilai sebagai amal ibadah yang baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah sarana memperoleh tiket masuk ke dalam surganya. Dalam sebuah contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu yakulu tara min al-'atashi faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba min al-'atashi mithlu alladhi kana balagha fi fanazala al-bi'ra famalahu khuffahu thumma amsakahu bifihi fasaqal kalba fasaqarallahu lahu wa ghafara lahu qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran faqala na'am fi kulli dzati kabidin rutbatin ajrun. Suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan dalam sebuah perjalanan. Dia merasa sangat kehausan, lalu dia mendapati sebuah sumur. Dia turun ke sumur itu lalu minum dengan puas-puasnya. Dan setelah ia keluar, saat itu tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat debu karena sangat haus. Si lelaki itu berkata, anjing ini sangat kehausan sebagaimana yang telah aku rasakan tadi. Lalu dia turun lagi ke sumur. Dia memenuhi salah satu sepatunya dengan air, lalu dia menggigitnya dengan mulutnya sehingga bisa naik ke atas dan memberikan minuman kepada anjing tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepadanya seiring dengan berterima kasih si anjing kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah memasukkannya ke dalam surga lantaran memberikan minum kepada anjing itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan mendapatkan pahala dalam pemeliharaan binatang ternak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, pada pemeliharaan terhadap setiap yang bernyawa ada pahalanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, seekor anjing yang sangat hina, yang kalau lewat di depan rumah kita saja akan kita usir dan kadang-kadang melemparinya. Dan seringkali kita tidak, ketika kita mengkonotasikan anjing untuk hal-hal yang buruk, ketika kita marah, kadangkala kita bertengkar, ketika orang membenci akan menyebutkan nama anjing di hadapan mukanya. Betapa buruknya anjing ini dalam konotasinya. Akan tetapi meskipun anjing ketika ia mendapatkan kesulitan, kehausan misalnya, kemudian seseorang menolongnya hingga si anjing tertolong dari kehausan dan sehat kembali, Allah akan membuka pintu surga lewat sekedar memberi minum seekor anjing. Hadirin rahimakumullah, kalaulah memberi minum seekor anjing saja telah dapat menghantarkan seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberinya hadiah yang demikian hebat, yang luar biasa, yaitu dengan memberikan surga kepadanya. Bagaimana jika engkau beri minum, yang diberikan minum adalah anak-anak yatim, anak-anak yang tidak mampu di sekitar kita? Jika yang kau beri makan adalah orang-orang miskin, dan jika engkau beri santunan adalah orang-orang yang tidak berpunya, maka tentu Allah sangat menghargai amalan-amalan baik tersebut. Masyarul muslimin rahimakumullah, namun ketahuilah sebaliknya, Allah SWT dapat pula memasukkan seorang ke dalam neraka bukan karena tidak sholat, tidak puasa, atau tidak membayar zakat, atau tidak berhaji padahal mampu, atau bukan karena yang lainnya, bisa jadi karena amal kecil yang ia tidak memperhitungkannya.
dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, dakhalat imratun naro fi hiratin faqila la anti at'amtiha wa saqaitiha wa la anti arsaltiha fatakula min khashasil ardi. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing, lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak memberinya makan, tidak memberinya minum kepada kucing itu, dan kamu tidak melepaskannya sehingga ia tidak dapat memakan serangga yang ada di muka bumi. Jika karena menyakiti seekor kucing saja, makhluk yang di hadapan kita sangat tidak berharga saja dapat menghantarkan seorang yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lantaran dia telah menyiksa kucing baik langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kalau yang kau sakiti adalah makhluk yang berwujud manusia? Bagaimana pula kalau makhluk yang kau sakiti adalah manusia yang ada dalam hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, berhati-hatilah kita berhadapan dengan orang lain dan berhadapan dengan makhluk Allah yang lainnya. Semoga kita dapat menghargai dan memuliakan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yarhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa rud 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasruddin wa khazul man khazalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim. Allahumma irfa'anna al ghalaa wal balaa wal wabaa wal fakhsyaa wal munkar wasyada'ida wasuyufal mukhtalifata wal mihan ma zuhar minha wa ma batun min baladina Indonesia hadza khassah min sa'iri biladi muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر.